Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wong Oncom dalam pembelajaran PJOK. Sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Materi PJOK kelas 6 SD MI. Tema 9 subtema 1. Pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. A. Perlunya memelihara alat reproduksi. Alat reproduksi merupakan bagian tubuh yang memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Kesehatan alat reproduksi juga harus dijaga dengan baik. Misalnya, setelah buang air kecil, kamu harus membersihkan alat reproduksi. Membiasakan mandi 2 kali sehari. Saat mandi, alat reproduksi dibersihkan dengan sabun mandi. Pakaian yang dikenakan untuk menutupi alat reproduksi harus bersih dan kering. Kebersihan alat reproduksi harus dijaga agar terhindar dari bibit penyakit. Cara menjaga organ reproduksi diantaranya: pakai handuk yang lembut, kering, bersih dan tidak berbau atau lembab. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular. Untuk peserta didik perempuan, cara menjaga kebersihan reproduksi saat menstruasi dapat dilakukan dengan: pilihlah pembalut yang bebas dari berbagai jenis bahan berbahaya dan nyaman saat dipakai. Ganti pembalut secara berkala, antara 3 hingga 5 kali dalam sehari. Bersihkan alat reproduksi terlebih dahulu sebelum mengganti pembalut. Membersihkan alat reproduksi sebaiknya dilakukan dengan air mengalir dan sebaiknya hindari penggunaan sabun. Cuci tangan sampai bersih usai membuang pembalut serta sebelum mengganti pembalut. Satu. Manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Menjaga kebersihan alat reproduksi, terutama bagian luar, merupakan bagian dari kebersihan diri. Kebiasaan ini perlu ditanamkan sejak dini. Tidak hanya anak perempuan, anak laki-laki juga perlu membiasakannya. Penyakit dapat timbul akibat kebersihan di sekitar bagian alat reproduksi tidak terjaga. Jika terbiasa membersihkan alat reproduksi, kamu akan memperoleh banyak manfaat. Beberapa manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi sebagai berikut. 1.
Kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tidak sedap. 2. Aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu. 3. Terhindar dari berbagai penyakit, dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. 2. Tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. 1. Memelihara fungsi alat reproduksi. 2. Menghindari munculnya aroma tidak sedap pada alat reproduksi. 3. Mencegah terjangkitnya penyakit pada alat reproduksi. 4. Meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh terkait fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Kebersihan alat reproduksi harus dijaga. Cara memelihara kebersihan alat reproduksi antara lain mencuci tangan, membersihkan alat reproduksi setelah buang air, mengenakan celana dalam yang bersih dan higienis, mengelap dengan handuk dan tisu, mencuci pakaian dan celana yang kotor, mengenakan celana yang longgar, membiasakan buang air di toilet atau kamar mandi, serta menjauhi makanan dan minuman tidak sehat. Saat kalian sedang santai, ingin makan sesuatu, bingung mau nyari makanan apa, Dapur Jawen jawabannya. Kalian bisa pesan nasi bakar, aneka jus tradisional, dan menu favoritnya itu dimsum. Kalian bisa pesan melalui WhatsApp. Dapur Jawen, kualitas dan rasa jadi prioritas.